Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Selain dua orang istri yang memang dia nikahi, di zaman itu memang sesuatu yang mungkin lazim ya, di mana diberikan tambahan dua orang wanita, Bilha dan Silfa, yang menjadi pendamping untuk dua istrinya itu. Justru akhirnya dua orang itu melahirkan anak-anak bagi Yakub. Menarik bukan? Bahwa Yakub sang ayah lebih mengasihi akan anaknya yang satu, Yusuf. Dia membelikan baju yang mahal, dia memperlakukan istimewa dengan taruh dia di rumah, sementara saudara-saudaranya tidak. Bayangkan ya, seorang bapak rela mau memberikan anak-anaknya demi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga besar yang membutuhkan makanan, membutuhkan gandum untuk makan. Betapa besar sekali. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita akan memulai episode kita kali ini, aku tidak bosan-bosan ingin mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini, dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia supaya teman-teman semua tidak ketinggalan episode-episode terbaru ataupun info-info terbaru dari Hope Channel Indonesia. Dan juga nih, apabila teman-teman semua juga memiliki mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman mau bahas, juga boleh leave komentar di bawah. Dan saat ini kita akan segera memulaikan episode kita kali ini, tapi sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Anak pertama. Tokoh? Bukan anak pertama lahirnya. Sulung? Ya. Adam apa Adam? Adam dibuat dari bukan, Hawa dibuat untuk Adam karena sebagai penemannya apa? Adam apanya? Suaminya? Apa sih? Iya, suami apa suami? Gender? Laki-laki? Iya. Ini tadi Israel apa? Suku? Iya. Suku tadi apa? Bangsa? Iya. Bangsa? Iya, bangsa. Israel? Iya. Yang dilahirkan oleh perempuan. Oke. Kasih sejati mati. Terus? Apa ya? Tunggu. Wait, what? Kasih, pokoknya berhubungan dengan kata mati, sayang. Daud. Iya. Itu loh. Kasih sejati, sesuatu yang berhubungan dengan kata sayang. Hati? Apa sih? Iya, hati berhubungan dengan kata hati apa? Nurani? Bukan, tapi kayak ada kata matinya. Orang sering bilang tuh kayak Hati. Tapi ada kata hatinya? pokoknya berhubungan dengan kata hati. Pertama, Cinta? iya. Langsung dibuka. Terus tempat ini fokus siapa? Yusuf? Bukan. Ruben. Ruben. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, barusan kita sudah mengikuti video yang satu itu. Terus semoga teman-teman nih seharusnya udah tahu sih siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan seperti biasa ya teman-teman, aku tidak sendiri karena aku nggak bisa bahasnya terlalu dalam kalau aku bahas sendiri. Aku sudah ditemani oleh Pendeta Raymond Lohonawan. Pendeta, shalom Pendeta, apa kabar? Baik Yana, apa kabar? Keluarga sehat-sehat Pendeta? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun
dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan sehat ya pendeta ya. Amin, amin. Amin. Nah pendeta, saat ini sebenarnya sih sudah di-spill ya pendeta di video sebelumnya. Tapi boleh mungkin teman-teman yang sempat ke-skip video yang sebelumnya, pendeta boleh kasih tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini pendeta? Kita akan bahas Ruben. Ruben anak yang sulung. Anak sulung dari Yakub. Anak sulung dari Yakub. Oke pendeta. Seperti biasa nih, kalau kita mengawali episode dari Facebook, itu kita suka tanya arti nama Ruben tuh apa sih pendeta? Dan sebenarnya Ruben ini tuh siapa sih pendeta? Selain cuma dengan nama anak sulung dari Yakub. Nah, siapa nih pendeta dan arti namanya tuh apa pendeta? Baik, ada hal yang luar biasa saya rasa dari setiap anak-anak Yakub yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ketika kita bicarakan tentang Ruben adalah anak tertua dari Yakub yang lahir di masa tuanya dia, namun dengan keadaan yang boleh saya katakan tidak begitu menyenangkan. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa ibu dari Ruben, Lea, bukanlah seorang wanita yang dicintai oleh ayahnya. Kita tahu ceritanya bahwa ayahnya dengan terpaksa akhirnya menikahi akan ibunya itu oleh karena ditipu oleh pamannya ya, Laban. Kemudian dia harus menikah. Jadi coba bayangkan ya, menikah tanpa ada rasa cinta. Lalu kemudian pada saat dia memiliki anak-anak yang lahir dari Lea juga bukanlah anak-anak yang dikasihi oleh Yakub. Dan itu yang diceritakan di dalam Alkitab. Alkitab jelas menyebutkan, kalau kita baca, Yana boleh buka di dalam Kejadian 29 ayat 30. Di situ ada penggalan kalimat yang menyebutkan bahwa Yakub lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Dan disinilah kita tidak suka ya ketika itu terjadi pada diri kita. Yana seandainya memiliki suami satu waktu kemudian tidak dicintai, gimana rasanya ya? Waduh, pendeta. Tidak enak ya. Betul. Tetapi itulah yang dialami. Namun saya suka Alkitab itu sangat terbuka memberikan gambaran tentang kehidupan seseorang. Yana boleh tolong buka Alkitab dan baca di dalam Kejadian pasal 29 ayat 31 dan 32. Oh oke pendeta. Aku bacakan Kejadian 29 ayat 31 dan juga 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Menarik sekali ayat ini oleh karena coba perhatikan. Ketika Alkitab katakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Bayangkan ya, perasaan untuk dicintai dan tidak itu kan sering kita tidak ungkapkan. Tapi kita rasakan. Nah, apa yang kita rasakan Tuhan juga rasakan dan Dia lihat perasaan kita. Luar biasa ya. Jadi dalam hal ini Lea sadar betul bahwa apa yang terjadi di mana dia akhirnya mendapatkan anak itu semata-mata karena campur tangan Tuhan. Nah, di sini kalau melihat namanya itu ada nama Ruben itu ada satu kata ya, kata pendahuluan yang mengandung kata ra'a. Ra'a ini artinya melihat. Dari kata ra'a ini maka berkembang menjadi ra'abeoni yang artinya bahwa lihatlah akan anak laki-laki. Tetapi itu juga mengandung makna bahwa Allah memperhatikan seorang Lea yang sangat membutuhkan kepercayaan diri. Oleh karena dia rasa bahwa dia tidak dicintai, mungkin dia bukanlah siapa-siapa, tetapi Tuhan memperhatikan keadaan itu dan kemudian Tuhan memberikan anak. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa seorang Lea dia bergantung kepada Tuhan ketika dia merasa atau dia sedang dalam keadaan tidak diperhatikan oleh suaminya. Ini penting ya. Kasus di mana dalam rumah tangga seorang istri merasa bahwa dia tidak diperhatikan suami itu banyak sekali.
Tetapi yang terkadang adalah orang lain lah yang akhirnya menjadi sasaran. Dia tarik perhatian atau dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu. Kenapa tidak datang kepada Tuhan? Karena manusia tidak bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan solusi. Dan itu yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi terhadap Lea pada saat kelahiran anaknya Ruben. Wah, luar biasa ya pendeta. Ternyata latar belakang dari Ruben ini artinya juga ternyata luar biasa ya pendeta, dari ibunya si Lea ini. Nah tapi pendeta mungkin kan kita udah tahu nih siapa itu Ruben dan arti namanya siapa. Tapi sebenarnya istimewa dari Ruben itu apa sih pendeta? Sebenarnya kalau mau jujur kita baca dalam Alkitab, Ruben ini tidak ada keistimewaan. Yang ada justru hal yang buruk. Kenapa? Karena salah seorang istri. Jadi dalam sejarah Yakub itu dia punya 2 istri, yaitu Rahel dan Lea. Atau Lea yang tertua, kemudian Rahel yang dia sangat cintai, adik dari Lea. Tetapi selain 2 orang istri yang memang dia nikahi, di zaman itu memang sesuatu yang mungkin lazim ya, di mana diberikan tambahan 2 orang wanita, Bilha dan Silva, yang menjadi pendamping untuk 2 istrinya itu. Justru akhirnya 2 orang itu melahirkan anak-anak bagi Yakub. Menarik bukan? Nah kita tidak bahas itu, tetapi yang kita ingin sampaikan adalah salah seorang dari keduanya itu ditiduri oleh Bilha. Maksudnya itu ditiduri oleh Ruben. Jadi bayangkan, boleh dikatakan ini istri dari ayahnya. Ibu angkatnya kalau boleh dibilang. Karena Bilha ini akhirnya memiliki anak-anak. Atau dengan kata lain itu adalah saudara tiri dari Ruben. Tapi mama mereka ditiduri oleh Ruben. Ini kan memalukan. Ini sesuatu yang tidak heran ketika kita pelajari Alkitab bahwa ayahnya sendiri tidak respect terhadap Ruben. Itu sebabnya pada waktu dia hampir meninggal, Yakub memberikan kata-kata, kalau kita baca di dalam Alkitab, bahwa hak kesulungan itu tidak diberikan kepada Ruben, anak yang tertua itu, tetapi justru diberikan kepada Yehuda, anaknya yang lain ya, yang bukan anak yang pertama. Jadi tidak ada yang istimewa dari Ruben ini ya, seorang anak yang bisa saja kita akan menilai dia sebagai pribadi yang gagal dengan perbuatannya tersebut. Tapi untung Alkitab tidak menutup seorang Ruben kisah hidupnya dengan perbuatan atau hal yang buruk. Oke. Ternyata justru kurang baik ya pendeta. Bahkan istimewanya kayaknya bukan hal yang seharusnya dicontohi ya pendeta. Tapi teman-teman Facebook dan juga pendeta, kita harus istirahat sejenak. Kita akan bahas lagi mengenai Ruben ini, apalagi nih yang akan dia perbuat ya pendeta. Tapi kita harus tunggu sebentar, kita istirahat sebentar. Kita akan bahas lagi di next segment. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta dan juga teman-teman yang mungkin agak ketinggalan, di segmen sebelumnya ya pendeta, kita sudah membahas bahwa siapa itu Ruben, arti namanya apa, dan juga istimewanya Ruben itu apa. Dan kita terhenti di bahwa sebenarnya nggak ada yang istimewa, bahkan kayaknya contoh-contoh buruk yang Ruben lakukan. Itu kalau di sinetron-sinetron Indonesia pendeta itu kayak istriku adalah istri ayahku kan itu kayak dramatis ya pendeta. Nah saat ini pendeta yang ingin aku tanyakan, seperti apa sih pendeta masa kecilnya si Ruben ini pendeta? Baik Yana, ini penting sekali untuk kita perhatikan jika kita membahas tokoh-tokoh. Saya kebetulan senang membaca biografi dari banyak tokoh. Ketika kita membaca biografi tokoh-tokoh, sering diulas adalah masa kecil. Bagaimana latar belakang pada waktu mereka tumbuh ya. Kenapa ini selalu menjadi bagian dari kehidupan atau tokoh-tokoh mengulas ini? Karena apa yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi cara kita atau sikap kita atau karakter kita bahkan hari ini. Nah sebelum saya lanjut, Yana saya mau tanya, waktu kecil Yana gimana? Apakah papa mamamu memperhatikan kamu?
pada waktu kecil. Waduh, aku jadi ceritanya agak lain ya Pendeta. Ya, Kalau kamu butuh sesuatu apakah dikasih orang tuamu? Kalau dulu karena mama sendiri Pendeta, Iya. jadi mama agak sibuk Pendeta. Aku banyak sama Mbak Pendeta dulu. Oke. Nah, saya harus katakan ini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, inilah yang akhirnya mempengaruhi kita hari ini. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita waktu kecil kita bahagia, ada kemungkinan besar kita menjadi orang yang bahagia dan periang hari ini. Ya. Walaupun mungkin situasi hidup hari ini mempengaruhi, Ya. entah itu sosial dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita kembali kepada kasus Ruben ya. Jadi kasus Ruben ini dimulai dari orang tua yang tidak dicintai oleh ayah. Ya. Jadi satu rumah tangga ketika suami dan istri tidak saling mencintai, itu mempengaruhi suasana rumah. Ya, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditambah lagi dan Alkitab jelas menjelaskan akan hal ini, bahwa di antara anak Yakub disebutkan ada 12 anak pria ya. Kemudian ada 1 wanita Dina. Di antara anak-anak ini Alkitab menjelaskan dengan terbuka bahwa Yakub sang ayah lebih mengasihi akan anaknya yang satu, Yusuf. Dia membelikan baju yang mahal, dia memperlakukan istimewa dengan taruh dia di rumah, sementara saudara-saudaranya tidak. Jadi ini sangat mempengaruhi anak-anak ini. Mereka tumbuh besar dengan sentimen. Secara psikologi mereka punya perasaan yang tidak penuh di dalam kasih sayang. Itu sebabnya ketika Yana nanti jadi seorang ibu, perhatikan ini, berikanlah kasih sayang yang terbaik kepada anakmu. Sehingga ketika dia dewasa, dia betul-betul tumbuh sebagai anak yang full kasih sayang. Nah, Ruben tidak. Itu sebabnya ketika kita membahas kasus ketika dia meniduri akan istri dari ayahnya, barangkali di sini ada hal yang perlu kita lihat ke belakang. Apakah ini bisa saja ya, adalah merupakan wujud dendam sang anak terhadap ayah, atau ini merupakan kompensasi dari kebutuhan perhatian yang tidak diberikan, entahlah, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah bahwa masa kecil Ruben boleh dikatakan bukanlah anak yang berbahagia, tetapi anak yang sangat terbatas di dalam menerima kasih sayang dari orang tua, khususnya sang ayah. Padahal pertumbuhan kita harus akui, jika anak laki-laki itu sedikit banyaknya seorang ayah lah yang harus memberikan perhatian. Karena dia belajar dari ayah. Dia adalah seorang laki-laki. Tetapi ketika itu dia tidak dapat, dia dapat dari mana? Betul. Bisa saja ada orang yang lain di mana Ruben belajar tentang kehidupan. Kalau dia nakal, orang seringkali katakan, wah, kamu ini kok kayak gitu seperti tetangga. Ya, padahal sebenarnya tanpa disadari oleh orang tua, bisa saja itu adalah hal yang mungkin seperti saya katakan tadi, luapan amarah terhadap orang tua sebagai kompensasi, atau mungkin dia belajar dari sesuatu yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Dan itu yang terjadi pada Ruben. Jadi buruk sekali mungkin boleh saya katakan masa kecil dari Ruben. Nah, Pendeta, yang menjadi menariknya nih Pendeta, bahwa Pendeta sudah berkali-kali mention juga, si Ruben ini kan dia meniduri istri dari ayahnya. Nah, yang aku mau tanyakan adalah, jadi gimana gambaran apa yang dipikirkan oleh apa gambaran si Yakub mengenai Ruben ini, Pendeta? Karena kan ya udah aneh lah Pendeta, masa meniduri istri ayah. Ya kalau kita baca di dalam Alkitab pada waktu Yakub hampir meninggal, mungkin boleh dilihat di dalam buku Kejadian ya. Kejadian pasal 49. Di situ ada penjelasan mengenai perkataan Yakub penghabisan ya, menjelang dia akan meninggal, dan di situ disebutkan di ayat 3. Ya, Yana boleh baca mungkin. Kejadian 49 ayat 3. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Terus ayat 4. Lagi, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Wah, ini menarik ya, karena bayangkan
detik-detik atau saat terakhir sang ayah mau meninggal, dia tetap ingat perbuatan anaknya ini. Kamu Ruben, kira-kira begitu ya. Iya. Kamu Ruben memang anak yang tidak tahu diri, ya. Kamu nggak tahu sopan santun, nggak tahu etika, moralmu rendah dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita akan tanya, ini anak siapa? Ya anak Yakub sendiri. Tetapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kenapa itu terjadi? Ya karena ada hal yang sudah tadi saya jelaskan. Namun kembali lagi ketika kita bicara tentang apa yang dipikirkan oleh ayah, karena dia memiliki otoritas. Dan pada saat dia berbicara di saat terakhir itu adalah momen ketika dia akan menyampaikan berkat. Dan jelas-jelas ayat itu atau di dalam Kejadian pasal 49, Yakub sedang tidak mau memberikan hak kesulungannya kepada anaknya yang sulung, Ruben. Dan itu dia berikan kepada Yehuda. Kalau kita baca tentang Yehuda, maka penuh dengan pujian. Yehuda di dalam Kejadian pasal 49 ayat 8, engkau dipuji oleh saudara-saudaramu. Dan kemudian di ayat 9 disebutkan engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Dan ke ayat 10 katakan tongkat kerajaan tidak beranjak daripadamu. Dengan kata lain, justru Yehuda ini yang akhirnya mendapatkan hak kesulungan. Jadi apa yang boleh saya katakan tentang Ruben? Ruben ini adalah seorang yang awalnya barangkali sangat diharapkan oleh ayahnya, tetapi oleh karena perbuatan yang dia lakukan, sehingga akhirnya bukan lagi menjadi andalan ayahnya. Pendeta, dan menariknya ya pendeta, dari kisah ini tuh aku dapat satu poin sih pendeta. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri background kita itu sangat berpengaruh, tapi tetap ada konsekuensi bagi apa yang telah kita lakukan. Walaupun ya Ruben adalah anak sulung yang seharusnya mendapatkan hak kesulungan, tapi karena apa yang dia lakukan akhirnya dia tidak mendapatkannya. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Ruben karena melakukan hal yang tidak patut itu pendeta. Dan menurut pendeta itu gimana pendeta? Ya, jadi dalam hidup ini selalu ada hukum sebab akibat ya. Kita mendapatkan sesuatu yang buruk oleh karena mungkin ada hal yang terjadi di masa yang lalu. Jadi tabur tuai ya. Kita menabur yang baik, kita menabur yang baik, kita mungkin akan besar kemungkinan kita menuai yang baik. Nah, Ruben dari cara ayahnya menyebutkan bahwa itulah hasil dari apa yang dia lakukan di masa yang lalu. Tetapi nanti mungkin kita akan perbincangkan selanjutnya. Kehidupan ini selalu tidak statis. Jadi bukan berarti bahwa kita buruk hari ini maka besok akan buruk. Nanti ke depan juga akan terus menerus buruk. Tidak juga. Saya tidak percaya dengan takdir. Karena setiap orang itu punya pilihan. Betul. Ya, jadi Yakub walaupun mengatakan yang buruk tentang Ruben, tetapi apa yang terjadi yang digambarkan oleh Alkitab tidak selalu buruk ya tentang seorang Ruben. Ya baik. Berarti memang ini ya pendeta, aku juga setuju tuh waktu pendeta bilang tidak ada takdir karena kita selalu punya pilihan. Dan ketika kita memilih yang baik ada konsekuensi yang baiknya. Ketika kita memilih yang buruk maka ada konsekuensi yang buruk juga harus kita hadapi. Nah semakin menarik nih pendeta juga teman-teman kisah tentang Ruben ini. Namun kita kembali harus beristirahat sejenak. Kita akan mengikuti kisah tentang Ruben di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook, What's on your mind? Nah pendeta, kita tadi sempat terhenti ya pendeta tentang kisah Ruben. Nah saat ini aku mau tanya nih pendeta ke pendeta. Seperti yang kita tahu ya teman-teman juga, bahwa 12 anak Yakub ini menjadi suku-suku yang besar pendeta. Suku-suku yang besar. Dan di segmen kali ini yang aku ingin tanyakan kepada pendeta adalah sebetulnya apa gambaran tentang suku Ruben ini pendeta di Alkitab? Sayang sekali ya, ada satu peristiwa yang terjadi di zaman orang Israel dalam perjalanan menuju ke Mesir. Dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Nah, di dalam kisah itu ada terjadi atau pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan dan Abiram. Korah memang disebutkan berasal dari suku Lewi.
Tetapi dua orang yang mendukung pemberontakannya ini, Datan dan Abiram, ini datang dari suku Ruben. Jika ditelusuri kisah pemberontakan ini, di situ sebenarnya ada kerjasama. Korah yang begitu ambisius, ingin satu kedudukan, dia mempengaruhi Datan dan Abiram. Barangkali dalam percakapan mereka katakan, loh kok kamu ini dari anak yang tertua, kok kamu bukan menjadi siapa-siapa. Yang memimpin kita justru adalah Musa dan Harun. Mereka datang dari suku Lewi. Itu adikmu. Nah, disitulah mungkin terpicu perasaan dari dua orang ini, Korah atau Datan dan Abiram, sehingga ikut di dalam pemberontakan itu. Namun apa yang dilakukan oleh Datan dan Abiram tidak mencerminkan seluruh dari suku Ruben, ya. Karena di dalam peristiwa itu tidak dicatat bahwa dimusnahkan akhirnya seluruh suku Ruben. Artinya bahwa ada yang memang melakukan kesalahan, kejahatan, tetapi tetap ada juga yang tetap bertahan dan mengikuti akan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan kemudian ada cerita ketika di zaman Deborah dan Barak, dua hakim yang pernah memimpin Israel. Mereka pernah mengadakan peperangan, mereka ajak semua suku. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa suku Ruben gak mau. Tapi bertahun-tahun kemudian pada waktu Daud menjadi raja atas Israel, dia mengajak suku-suku Israel untuk berperang, suku Ruben mau. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa tidak selalu kelihatan jelek, tapi tidak selalu kelihatan baik ya. Jadi barangkali orang-orang ini yang merupakan keturunan dari Ruben, ada waktu mereka kelihatan tidak baik sama seperti leluhur mereka, tapi ada waktu juga mereka memilih hal yang benar. Ya, sama seperti kita hari ini. Ya bisa saja orang mungkin memberikan stigma. Wah, ini anak si ini ya. Wah, kami tahu bapaknya. Tetapi bukan berarti bapaknya ini menjadi takdir bagi orang itu untuk seumur hidup dia buruk. Kalau anak itu dia berpikir positif, dia memutuskan yang baik, maka segala sesuatu berbeda. Jadi setiap orang itu berbeda. Iya, betul. Ya betul, Pendeta. Gitu. Tapi Pendeta, ada satu hal nih kayaknya Pendeta. Dari tadi lumayan di-highlight, yang lumayan di-highlight adalah keburukan-keburukan atau kisah-kisah negatif dari Ruben ini. Nah kira-kira ada gak sih Pendeta sisi baik atau sisi positif yang bisa kita pelajari nih dari seorang Ruben, Pendeta? Itulah yang kita syukuri tentang Alkitab kita ya. Jadi Alkitab itu selalu menampilkan seseorang atau peristiwa apa adanya. Jika orang itu pernah berbuat baik, baik yang dinyatakan. Tapi kalau ada kesalahan, jadi segenap firman Allah itu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki orang di dalam kelakuan. Nah, berbicara tentang Ruben seperti yang saya bahas tadi, Ruben pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita membaca pada waktu peristiwa Yusuf yang hampir saja dibunuh oleh saudara-saudaranya pada waktu dia datang mengunjungi mereka di padang, maka tokoh yang sangat membela dan berusaha supaya Yusuf ini, saudara mereka itu tidak mati, itu adalah Ruben. Jadi kalau baca baik-baik, Rubenlah yang mencegah mereka. Bahkan sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang berniat bahwa nanti dia akan selamatkan Yusuf. Dan bukan hanya sampai di situ ceritanya. Jadi kita tahu akhirnya bahwa Yusuf akhirnya pergi ke Mesir tanpa sepengetahuan ayahnya, oleh karena ditipu oleh saudara-saudaranya. Dan tahun berlalu ketika terjadi kelaparan, di mana akhirnya Benyamin harus menjadi jaminan. Nah, di dalam kisah itu disebutkan Ruben datang kepada papanya dan katakan, ini ambil anak-anakku. Kalau perlu engkau mau bunuh mereka, tidak masalah. Bayangkan ya, seorang bapak rela mau memberikan anak-anaknya. Demi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga besar yang membutuhkan makanan. Membutuhkan gandum untuk makan. Betapa besar sekali pengorbanan dari seorang Ruben. Atau betapa boleh kita bilang sangat manusiawi atau sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga besar ya. Seorang Ruben. Disitulah
kita melihat Ruben seakan-akan tampil bahwa dialah pantas sebagai anak yang tua karena berani berkorban. Tetapi barangkali karena perbuatan dia di masa lalu sehingga itu tetap diingat oleh Yakub. Namun demikian Alkitab pernah memberikan dua sisi dari Ruben. Sisi buruknya tapi ada juga sisi baiknya. Ya betul pendeta. Dan ini aku bisa ambil dua hal nih pendeta. Yang pertama kayaknya Ruben tuh walaupun ada sama lah sebetulnya seperti kita. Ada jeleknya, ada baiknya juga. Dan Alkitab selalu menyatakan akan hal itu. Dan seringkali ya pendeta, kita tuh sebagai orang-orang manusia, kita suka lupa bahwa Alkitab aja tuh menceritakan baik dan buruk. Kita sebagai manusia sering hanya terfokus pada keburukan orang lain saja. Itu tuh pendeta satu. Dan yang kedua, Ruben ini dia kayaknya jiwa anak sulungnya tuh akhirnya keluar ya pendeta. Ketika Yusuf itu mau dibunuh, dan juga yang kedua ketika waktu ditanya oleh Yusuf, akhirnya mau mengorbankan anak-anaknya. Jadi ada dua hal kalau dari aku pendeta, yaitu Ruben jiwa anak sulungnya tuh tiba-tiba keluar ketika ada hal-hal yang sangat urgent gitu pendeta. Dan tanggapan pendeta gimana nih mengenai ya kadang manusia tuh suka sekali pendeta suka ngeliat yang buruk-buruknya aja pendeta. Jadi begini ya, setiap orang itu punya dua sisi. Itu bagaikan mata uang, koin yang punya dua sisi. Nah, sisi mana yang kita bisa lihat tergantung dari cara kita melihat. Kalau kita terus-menerus melihat dari sisi negatif, semua orang kita akan dapati sisi negatifnya. Karena semua kita terlahir bukan sebagai manusia sempurna. Tapi sebaliknya ketika kita rubah sisinya dan kita melihat sisi positif dan selalu kita fokus pada hal yang positif, kita akan dapatkan. Jadi setiap orang ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Yang kedua yang harus saya katakan bahwa setiap orang tidak permanen terperangkap dalam keadaan di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan stigma yang ada. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Ruben bisa saja katakan ya karena saya sudah dianggap buruk oleh keluarga ya sudahlah beginilah saya. Oh tidak, ketika kehidupan ini masih diberikan itu berarti kesempatan untuk kita mengubah. Orang bisa menganggap kita sangat buruk ketika kita terus melakukan hal yang buruk. Tapi orang juga akan menilai kita baik ketika hal yang baik yang selalu ditampilkan. Jadi marilah selagi kita hidup kita menjadi orang yang baik. Baik dalam bersikap maupun baik dalam menilai orang lain. Betul. Dan yang ketiga, saya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada apa yang terjadi kemarin. Kemarin saya sudah lebih baik, hari ini akan jauh lebih baik. Besok akan lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jika orang misalnya gagal, jatuh, ada orang katakan bukan berapa kali engkau jatuh, tetapi berapa kali engkau bangkit. Itulah yang memberi nilai dalam kehidupan ini. Amin. Menjadi sebuah pengingat juga ya pendeta. Semoga kita juga sebagai orang-orang muda nih, khususnya teman-teman Facebook, kita selalu bisa melihat yang baik pada orang lain ya pendeta, bukan buruk-buruknya saja. Nah pendeta dan juga teman-teman Facebook, kembali kita harus beristirahat. Sudah tak terasa ini sudah di penghujung nih pendeta. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Tidak terasa nih pendeta, kita sudah di penghujung episode. Pendeta boleh berikan kesimpulan pendeta mengenai kisah Ruben ini. Baik, kembali lagi ya. Dibandingkan dengan Yehuda saudaranya yang melahirkan keturunan raja-raja. Daud, Salomo, bahkan Yesus. Atau seperti Lewi saudaranya yang lain yang melahirkan keturunan para imam. Bahkan orang besar sekelas Musa. Ruben hampir tidak ada orang-orang yang hebat yang dicatat di dalam Alkitab. Ataupun kalau ada, tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi apa yang ingin saya bawakan pada kesempatan ini adalah, coba pikirkan perbuatan Ruben yang mungkin kelihatan sepele, kecil, dibandingkan hal-hal yang lain. Di mana
upaya Ruben di tengah-tengah kemarahan saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Seandainya tidak ada seorang Ruben yang terlibat di sana yang menghalangi, mungkin ceritanya berbeda. Mungkin tidak ada orang sebesar Yusuf yang akhirnya menjadi orang penting di Mesir, yang menghidupkan seluruh keluarga bertahun-tahun kemudian. Little is much. Perbuatan yang sangat kecil, tetapi efeknya, pengaruhnya sangat besar. Dan itulah yang pernah dilakukan oleh seorang Ruben. Dalam hidup ini, seringkali kita tidak sempat mungkin menjadi orang yang hebat sekali. Dan barangkali di dalam perjalanan hidup ini, banyak cita-cita kita yang mungkin tidak terwujud. Seperti yang kita angan-angankan pada waktu kita kecil. Tetapi setiap hari kita akan menemukan cara untuk berbuat yang baik. Entah itu menurut orang, hanya sepele. Hanya sekedar menolong hal-hal yang tidak besar. Tetapi hal-hal yang kecil seperti yang Ruben lakukan, siapa yang bisa tahu bahwa itu mempunyai dampak yang sangat besar. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Dan setiap kesempatan itu ada di depan mata kita. Katakanlah mungkin kita ada sedikit keberuntungan. Dan kita melihat ada tetangga yang tidak beruntung. Mengapa tidak kita memberikan sesuatu kepada mereka yang tidak beruntung? Kita bertemu dengan pengemis. Dan kemudian dalam hati kita mungkin akan katakan, banyak sekali pengemis di sekitar kita. Tetapi barangkali apa yang kita berikan kepadanya hari itu sangat berarti untuknya. Atau sahabat kita barangkali pada satu waktu dia datang kepada kita, meminta pertolongan. Kemudian kita katakan, saya tahu dia. Paling kalau saya tolong gitu-gitu aja. Tidak ada yang akan memuji atau tidak ada yang akan memberikan tanggapan terhadap saya. Kita hidup di era digital komunikasi di mana setiap perbuatan seakan-akan orang ingin supaya diketahui banyak orang, ya. Jadi banyak sekali orang yang tampil dengan wajah saya boleh katakan itu hanya topeng. Ruben apa yang dilakukan itu bukan topeng. Dia lakukan benar-benar murni datang dari hatinya, menolong saudaranya yang waktu itu terancam mati. Dan kita tahu akhirnya. Jadi mungkin hanya sekecil itu, tetapi paling tidak ada sesuatu yang positif yang dilakukan oleh Ruben yang memberikan dampak besar pada kehidupan selanjutnya di dalam perjalanan keluarga besar mereka. Amin. Nah, pendeta boleh tutup episode ini dengan doa, pendeta. Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kami boleh belajar seorang tokoh yang mungkin memiliki kesalahan yang tidak terlupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dan mengabaikan perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh seorang Ruben. Tokoh ini memberikan inspirasi bagi kami. Bahwa apapun masa lalu kami, sepanjang kami mau melakukan yang terbaik hari ini dan mengubah segala sesuatu menjadi positif, maka Tuhan akan campur tangan dan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami rindu kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menggunakan kami menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan juga akan menolong kami untuk selalu memikirkan yang baik dalam kehidupan ini, bukan hal-hal yang negatif. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sederhana tetapi sangat baik untuk kami semua tentang kehidupan seorang Ruben yang boleh memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Rema Terima kasih. untuk pelajaran di episode kali ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati ya Pendeta dalam pelayanan dan juga keluarga dimanapun berada. Nah teman-teman Facebook, aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!